Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Renungan Pelita yang diambil dari Bilangan pasal 11 ayat 31 hingga ayat 35. Dan pasal 11 ayat 31 sampai 35. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Tadi kita sudah mendengar ayatnya yang ke-33. Kita tahu bahwa bagian ini menceritakan tentang bahwa Allah memberikan daging burung puyuh kepada bangsa Israel. Umat Israel di pasal sebelumnya bersungut-sungut untuk meminta makanan berupa daging, dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Akan tetapi apa yang menjadi permintaan mereka malah menjadi suatu kutuk, malah menjadi suatu tulah bagi mereka sendiri oleh karena kerakusan mereka. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan renungan pada pagi hari ini? Yang pertama yang saya dapatkan adalah mari kita belajar mengucap syukur. Apapun yang Tuhan berikan, Bapak Ibu sekalian, baik ataupun buruknya, itu adalah pemberian Tuhan untuk mendisiplinkan diri kita. Jangan kita hanya mau menerima yang baik-baiknya saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi pasti ada satu kejadian yang mungkin kita sangka buruk, tapi itu untuk mendidik kita, Bapak Ibu sekalian. Saya yakin bahwa semua yang Tuhan berikan pasti baik. Hanya pandangan kita, persepsi kita yang salah mengenai pemberian Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga, kita kuasai diri kita dari hawa nafsu yang berlebihan. Saya ingat akan keserakahan ataupun kerakusan dari orang-orang zaman perjanjian baru seperti Ananias dan Safira. Mereka ingin memberikan persembahan, tetapi setengah dari persembahan mereka tidak berikan kepada Tuhan, tetapi mereka berbohong kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di nats yang tadi kita baca, mengapa Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel? Itu karena mereka rakus. Sebelum mereka makan daging tersebut, sebelum mereka mengunyah dan menelannya, Tuhan telah memberikan tulah. Nafsu kerakusan mereka sangat mengerikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita juga di saat seperti ini jangan terlalu bernafsu. Mari kita kendalikan hawa nafsu kita, kita kuasai diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak patut. Ingat bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah hakim yang agung. Tidak hanya di saat sudah kematian kita akan dihakimi, tapi ketika di bumi pun segala sesuatu ada konsekuensinya. Oleh itu, mari kita bersyukur dan menjaga
agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu yang berlebihan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.